Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya pada channel saya. Di sini kita akan membahas kembali tentang biologi di bagian struktur daripada tumbuhan. Jadi struktur tumbuhan ini merupakan suatu jaringan daripada tumbuhan. Di sini kita akan membahas tentang apa aja jaringan yang ada pada tumbuhan. Oke. Nah, ini kalian bisa baca di sini ya, bahwa jaringan di tumbuhan itu ada banyak banget. Nah, jaringan di tumbuhan itu ada banyak banget. Dimulai dari ada meristem. Saya kasih meristem nomor. Lalu ada jaringan dewasa. Pembagian kedua jaringan ini berdasarkan usia. Jadi kalau dibagi berdasarkan usia, jaringan tumbuhan itu ada dua guys. Yang dia itu masih dini atau meristem, disebut sebagai meristem. Anak kecil masih bocil itu meristem. Kalau udah dewasa disebut sebagai jaringan dewasa. Jadi jaringan meristem ini adalah sinonim dari jaringan yang masih bocil. Lalu ciri, semua jaringan itu pasti memiliki ciri-ciri yang membuatnya itu menjadi suatu ciri khas daripada tumbuhan tersebut. Kalau jaringan meristem atau jaringan yang disebut jaringan anak-anak ini, dia itu memiliki ciri-ciri berupa, kita bisa logika ya, kalau dia masih tipe jaringan yang masih muda, masih bocil, berarti dia pasti adalah jaringan yang hidup. Pasti jaringan yang hidup atau disebut sebagai embrional. Kalian udah familiar kan tentang kata embrional. Embrional ini dia masih muda, masih baru lahir, itu disebut sebagai embrio, janin. Nah, dia masih muda. Lalu karena dia masih muda, otomatis jaringan. Jadi gini guys, saya akan terangkan terlebih dahulu ya. Jaringan itu merupakan susunan dari sel yang memiliki fungsi yang sama. Nah, ini disebut sebagai jaringan. Ini yang saya gambar, misal ini adalah suatu jaringan tumbuhan. Nah, bila mana kita logika deh, bila mana ini adalah jaringan yang masih hidup dan juga jaringan yang masih muda, kira-kira apa yang akan dilakukan ya? Otomatis dia akan membelah lagi kan. Nah, dia akan membelah lagi jadi makin banyak. Alhasil kalau dia membelah terus gimana? Makin besar kan. Awalnya ukurannya segini, jadi ukurannya segini. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu menjadi panjang, maksud saya tinggi dan lebar. Ini tingginya, ini lebarnya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Misal aku gambar kayak gini. Kalau dia itu adalah suatu jaringan, maka dia akan berkembang kan. Kalau jaringan muda, awalnya itu segini jadi segini. Terus perkembangannya tumbuhan itu ada perkembangan ke atas dan juga ke samping. Nah, oleh karena itu dibagilah menjadi dua, apikal dan juga lateral. Meristem apikal itu ada di atas sendiri. Kalian analoginya gini, ini kan atas kan, dia kayak huruf A gitu kan. Berarti kalau ada apikal, dia itu di atas sendiri. Jadi apikal itu modelnya seperti ini guys. Kalian bisa cari di Google ya kalau bingung, kalau sama gambarku masih bingung. Meristem apikal itu seperti ini. Ini misal adalah pucuk daripada suatu tumbuhan.
Nah, maka si jaringan apikalnya itu ada di sebelah sini, bener-bener di pucuknya. Nah, ini kan kayak huruf A. Oleh karena itu namanya enaknya jadi apikal. Nah, ini misal tumbuhan kok kayak gitu. Ya udah, aku kasih di sini misal ini akar. Terus ini batangnya, ini daun. Nah, terus ada lagi tuh yang lateral. Berarti yang lateral itu dia ada di samping. Di samping berarti di mana-mana? Di sebelah sini. Yang membungkus daripada pinggir tumbuhan. Pokoknya dia itu jadi bungkus terluarnya daripada tumbuhan. Ini lateral. Secara etiologi memang lateral itu adalah samping, sehingga dia di samping. Oleh karena itu, jaringan apikal ini dia akan mendukung tumbuhan untuk tumbuh ke atas. Atau disebut sebagai pertumbuhan primer. Lalu baru kalau lateral dia untuk pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan ke sebelah kanan kiri. Kalau pertumbuhan apikal itu ke atas, kalau pertumbuhan lateral itu tumbuh ke samping. Nah, mudah-mudahan untuk meristem kalian udah tahu ya. Sekarang kita bahas tentang jaringan dewasa. Jadi di jaringan dewasa ini dia ada yang namanya epidermis. Nah, si sel epidermis ini dia memiliki ciri sebagai fungsi proteksi. Jadi epidermis itu ada di bagian luar sendiri. Nanti untuk gambarnya akan saya kasih nanti. Yang penting kalian tahu fungsinya ya. Yang penting itu saya garis bawahi di sini. Jadi dia itu untuk fungsi proteksi atau melindungi diri dan tersusun atas sel-sel yang rapat. Kalau kalian logika, kalau suatu sel itu diproteksi, maka dia harus memiliki struktur yang rapat. Gak boleh tuh memiliki struktur yang kayak gini antar selnya, bolong-bolong, sehingga menyebabkan udara dan juga air bisa keluar masuk secara bebas. Oleh karena itu susunannya dia akan rapat banget. Misal kayak gini. Sehingga tidak bisa memungkinkan antar selnya untuk ada udara atau ada mikroba yang masuk. Proteksi. Nah, itu adalah fungsi epidermis. Lalu sekarang adalah parenkim. Saya kasih tahu kata kuncinya. Parenkim itu adalah sel yang hidup, merupakan jaringan pengisi. Jadi dia itu sebagai pengisi, guys. Itu doang ya yang perlu kalian hafal, yang lainnya enggak. Jadi parenkim itu dia itu hampir sama seperti meristem. Tapi bedanya, kalau meristem ini ada fungsinya sebagai meristem apikal, meristem lateral. Kalau apikal tumbuh ke atas, lateral tumbuh ke samping. Kalau peristem itu sama-sama dia itu adalah sel yang hidup, tapi dia itu fungsinya hanya satu, sebagai jaringan pengisi. Jadi misal ini adalah sel ya. Nah, di antar selnya itu kan ada yang bolong, maka dia itu diisi oleh meristem di sini. Ini ada meristem.
sehingga antar selnya itu tidak bolong seperti itu, sehingga membuatnya jadi kuat. Oke, paham? Kita akan melanjut lagi buat bahas yang jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini ada dua, sklerenchyme dan juga kolenchyme. Kalian ngapalinnya gini aja biar tidak gampang lupa. Kalian tahu skeleton? Kalau di game Minecraft, nah skeleton itu bentuknya rangka kan. Berarti kalau rangka dia mati kan, cuman tengkoraknya doang. Sama, dia itu tersusun atas sel yang mati. Lalu kalau kolenchyme, dia itu baru tersusun atas sel yang hidup. Jadi cukup kalian hafalkan salah satu aja. Nanti berarti yang lainnya itu bukan arti yang itu gitu. Untuk fungsinya sama, baik sklerenchyme, kolenchyme dia sebagai penyokong, namanya juga jaringan penyokong. Lalu jaringan pembuluh. Pembuluh itu ada dua, xilem dan juga phloem. Kalau xilem itu tersusun atas sel mati, kalau phloem tersusun atas sel hidup. Logikanya gini, kita lihat dari fungsinya. Kalau sel recording ya buat ini apa, materi adik, materi biologi adik. Ya nggak apa-apa, santai aja. Oke. Lalu kalau jaringan pembuluh itu ada dua, xilem dan juga phloem. Kalau xilem itu selnya mati, kalau phloem selnya hidup. Logikanya gini deh, biar nggak terlalu banyak ngafalin. Jadi kalau dia itu xilem, dia kan sel mati, dia itu cuma mengangkut air dan juga garam mineral. Jadi misal ini adalah tumbuhan ya, maka yang ngangkut air dan juga mineral dari dalam tanah itu adalah si xilemnya. Ini xilemnya. Jelek banget gambarku, ya Allah. Misal tumbuhan, tumbuh ke atas, maka yang ngangkut air dan juga mineral dari dalam tanah itu adalah xilemnya. Misal ini ada dua xilem. Nah, baru kalau dia itu mati alias tersusun atas sel mati masih bisa, karena dia nggak begitu penting. Baru kalau dia itu untuk mengedarkan hasil fotosintesis seperti yang disangkutkan di sini, tertulis di situ, maka dia harus tersusun atas sel hidup karena berfungsi untuk mengedarkan makanan kan. Makanan yang ngedarin sel hidup dong. Oleh karena itu dia diedarkan oleh sel hidup. Cukup kalian hafalkan salah satu aja, yang lainnya nanti akan menyusul. Itu cara efektifnya. Ya, untuk jaringannya seperti itu. Saya akan lanjutkan untuk membahas tipe berkas pengangkut. Jadi sudah saya gambar di sini ya. Ada berkas pengangkutnya itu ada beberapa. Yang satu itu tipe kolateral, yang dua itu tipe konsentris. Oh ya, akan saya bahas terlebih dahulu bagaimana atau gimana sih caranya, apa aja soal yang biasanya itu sering keluar yang menyangkut tentang jaringan. Jadi soal yang biasanya itu keluar, misal kayak gini. Di bawah ini yang merupakan sel hidup adalah, di sana ada A. xilem, B. sklerenchyme, atau C. parenchyme. Kalian harus jawab parenchyme karena dia tersusun atas sel hidup. Lalu biasanya soalnya juga gini. Fungsi dari phloem adalah phloem mengedarkan jari makanan ke tumbuhan. Lalu fungsi dari xilem adalah gitu,
Biasanya yang sering keluar itu silem dan juga phloem. Ini loh yang sering keluar. Nah, kalian harus hafal banget tentang itu. Yang lainnya bolehlah untuk menyusul hafalannya ya. Tapi kalian harus wajib hafal ini karena ini kacang banget soalnya. Banyak banget yang keluar nanti. Oke, sekarang kita bahas tentang tipe berkas pengangkut. Tipe berkas pengangkut itu ada beberapa. Tipe kolateral atau berdasarkan ada atau tidaknya kambium. Kambium itu adalah suatu pagar, enaknya kayak gitu. Ini udah aku gambarin di sini. Ada kolateral terbuka dan juga kolateral tertutup. Kita bahas dari gambarnya terlebih dahulu ya. Ini adalah kolateral terbuka, ini adalah kolateral tutup. Di kolateral itu nggak usah kalian masukkan soalnya bikin repot aja atau bingung aja, ya udah nggak usah dimasukkan. Ini guys. Nah, di sini ini ada kambium, ada silem dan juga phloem. Phloemnya berarti ini adalah kambium dan silemnya itu ini. Nah, apa itu phloem? Phloem itu untuk mengedarkan sari makanan, kalau silem untuk mengedarkan air dan juga mineral. Nah, di antaranya itu ternyata kalau tipe yang terbuka itu ada kambiumnya. Jadi apa itu kambium? Kambium adalah pagar yang menyebabkan cairan di phloem dan juga cairan di silem itu tidak bercampur, sehingga pengedaran energi makanan akan lebih optimal. Jadi terbalik tuh, dia kolateral terbuka bilangnya di namanya, padahal dia ada pagarnya. Jadi terbalik ya, kalau ada pagarnya berarti dia kolateral terbuka. Lalu kolateral tertutup berarti tidak ada pagar. Tidak pagar. Benar-benar ini silem dan juga phloemnya itu terpapar sehingga ini bisa cairannya bisa, airnya bisa ke sana, lalu ini makanannya bisa ke silemnya gitu. Jadi kalau dia itu bisa bergerak bebas molekulnya, justru dia kolateral tertutup. Nah, cukup sampai sini aja kalian ketahui. Syukur-syukur kalau kalian bisa tahu contohnya. Contoh tumbuhan yang memiliki kolateral terbuka alias yang model yang ini, otomatis tumbuhan yang lebih kompleks, tumbuhan yang lebih stratanya lebih tinggi. Contohnya adalah dikotil. Enaknya gini logikanya. Di kan 2, berarti dia memiliki 2 keping biji. 2 keping biji ini yang membuatnya lebih daripada monokotil. Monokotil kan hanya memiliki 1 keping biji. 1 sama 2 lebih banyak mana? Lebih banyak 2 kan? Oleh karena itu dia lebih sempurna, memiliki pagar yang dinamakan sebagai kolateral terbuka. Lalu kita masuk ke tipe konsentris. Konsentris itu ada 2 juga. Konsentris yang pertama adalah konsentris amfikibral, yang kedua adalah konsentris amfifasal. Kalian jangan bingung ya. Ini kalau konsentris radial saya akan terangkan. Konsentris amfikibral itu silemnya di tengah, phloemnya di luar. Silemnya di tengah, phloemnya mengelilingi daripada silem. Lalu kalau konsentris amfikibral, amfifasal, phloemnya di tengah, lalu dia dikelilingi oleh silem. Sehingga enaknya gini, biar kalian nggak usah ngapalin. Amfikibral, tulisannya kan gini. Dia ada K. K kan milik X. Berarti untuk silem di tengah. Ya udah, itu aja kalian ngapalin. Lalu ini amfifasal. Ini kan ada F. F untuk phloem.
berarti floemnya di tengah. Nah gitu aja, silem di tengah, floem di tengah gitu. Silem di tengah berarti otomatis floemnya di luar, lalu floem di tengah otomatis silemnya di luar. Lalu kalau radial itu tersusun seperti ini seperti bintang. Dia itu seperti ban bulat kayak gini, habis itu dia ada peleknya. Ini bebas sih, di sini bisa ada silem, di sini juga bisa ada. Kalau di gambarnya ini silem, ini silem, ini silem, ini silem, ini floem. Tapi ada beberapa yang dibalik juga, ini floem, ini floem, ini floem, ini floem, ini silem. Tapi gambarnya kayak gini. Nah, itu masuk ke radial. Biasanya ini jarang sih radial, jadi kalian nggak usah hafalin. Cukup 2 ini aja yang perlu kalian hafalin. Lalu otomatis kalian juga harus ngafalin contohnya. Kalau untuk konsentris amfikibral, untuk silemnya itu di tengah, contohnya adalah tumbuhan paku. Lalu untuk floem yang di luar, yang di dalam, berarti dia itu masuk ke tumbuhan rizoma. Cukup kalian hafalin salah satu aja. Ini rizoma, ini paku, monokotil, ini dikotil. Oke. Lalu biar bisa kalian ngafalinnya cepet, kayak mana contoh tumbuhannya? Gini. Ini kan paku ya. Paku itu kan kuat. Kalau kalian bayangin paku kan modelnya kayak gini ya. Paku kan kuat. Berarti biar kuat harus ada yang di tengah nih. Berarti yang di tengah harus kuat juga. Berarti yang di tengah adalah sel yang mati. Dia silemnya di tengah, dikelilingi oleh floem. Nah gitu. Paham kan logikanya? Ini ada paku. Paku itu biar kuat, pondasi besinya itu, besi kan mati ya, benda mati. Berarti kalian logika, kalian bayangin besi itu adalah benda mati. Berarti yang di tengah adalah silem. Lalu dia dikelilingi oleh floem gitu. Itu contohnya adalah tumbuhan paku. Dah. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas tentang organ. Jadi ini guys, ini adalah organ yang tadi kita bahas. Epidermis selaku untuk untuk pertahanan sel, sehingga dia paling luar. Lalu kalau korteks itu diantaranya, korteks ini bisa berisi apa tadi? Berisi jaringan hidup ya. Korteks itu adalah isinya parenkim. Kalian bisa baca di halaman tadi. Ini kok halamannya hilang. Nah, korteks itu isinya parenkim. Parenkim apa tadi? Ayo. Parenkim adalah sel pengisi bagian yang kosong. Ini kan bagian kosong ya. Biar nggak kosong dia diisi sel banyak banget ini. Nah, sel pengisi dia itu adalah sel yang hidup. Lalu stele itu adalah silinder pusat. Nah, isi daripada sile itu, isi dari silinder pusat itu ada silem, ada floem. Lalu bedanya di sini guys. Kalian lihat ya. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Kalau monokotil, kan dia kan cuma satu keping biji. Kalau dikotil kan dia kan 2 keping biji. Berarti yang lebih
bagus yang mana? Yang dikotil. Berarti dia dikotil itu lebih kompleks. Dia di antara stelenya itu dia dikelilingi oleh endodermis. Kemudian dia di tengahnya ada perisikel. Perisikel itu adalah suatu ruang yang mana dia itu tersusun atas sel yang kuat banget, sehingga dia digunakan sebagai pondasi yang ada di tengah, kayak pondasi rumah gitu ya. Lalu dia juga ada empelur. Empelur ini adalah suatu bolongan atau lubang-lubang yang besar kayak gini, yang fungsinya adalah untuk tumbuhan itu bisa menyimpan zat-zat hasil metabolismenya. Nah, untuk xilem phloem dia sebenarnya sama-sama, di sini juga ada xilem, juga ada phloem. Nah, seperti itu. Jadi untuk dikotil dia lebih kompleks. Lalu kalau monokotil hanya memiliki sele, cortex, epidermis. Lalu ini adalah cara untuk menghafalkannya. Dibaca eko, eno, persis, paha, kambing, si, eyum. Epidermis, cortex, endodermis, perisikel, phloem, cambium, xilem, dan juga empelur. Ini kita cara bacanya dari luar ke dalam. Nah, lalu itu adalah akar. Kalian jangan keliru ya menyebutkan mana akar, mana yang batang, karena rata-rata orang itu akan keliru untuk menyebutkan ini. Lalu untuk untuk batang sendiri dia beda lagi tuh. Kalau monokotil modelnya kayak gini, kalau dikotil dia itu kan 2 bijinya. Berarti mana yang lebih kompleks? Yang 2 dong. Kita lihat di antara xilem ini, yang di luar ini adalah xilemnya, yang hitam-hitam ini loh. Lalu yang agak putih ini adalah phloemnya. Berarti phloemnya ada di dalam, xilemnya ada di luar, sehingga dia itu lebih dikatakan lebih smart lah tumbuhannya, lebih hebat, lebih lengkap tumbuhannya daripada biar misal kalian lihat ini kayak sederhana gitu kan. Empelur lagi-lagi adalah suatu massa yang ada di tengah yang berfungsi sebagai penguat, sehingga saat tumbuhan itu tumbuh ke atas dia enggak lelur kayak gini, tapi bener-bener bisa tumbuh berdiri tegak seperti itu guys. Baru kalau monokotil, karena dia itu tidak ada empelur di batangnya, sehingga membuatnya itu dia mudah roboh dong otomatis. Nah, mana xilem mana phloemnya? Sama. Jadi si phloemnya itu yang ada di tengah ini, dia kan modelnya kayak gini ya. Nah, coba kalian lihat ini. Misal aku zoom, maka modelnya itu akan kayak wajah monyet. Nah, bagian dalamnya ini itu adalah xilem. Lalu 2 matanya ini adalah phloem. Jadi sama aja. Mulutnya ini kan ke dalam. Dia xilemnya. Lalu yang di luar adalah phloemnya. Oke, kalian paham? Ya udah, kita akan next untuk membahas ini singkatan untuk menghafal dari batang, dari dalam ke luar, dari luar maksudnya, dari luar ke dalam. Nah, ekor, phloe, per, ph, cam, cm, epidermis, cortex, phloem, perisikel, phloem, cambium, xilem, dan empelur. Biasanya soal yang biasa keluar di batang dan juga di akar adalah coba sebutkan urutan dari akar dan juga batang, biasanya kayak gitu. Oke, kita akan lanjutkan untuk membahas tentang daun. Daun itu tersusun
seperti ini guys, dia itu kayak roti lapis, bener-bener kayak roti lapis. Yang di luar ini adalah epidermisnya, dan di bawah ini juga ada epidermisnya. Coba kalian logika, apa bedanya epidermis yang ada di atas sama epidermis yang ada di bawah? Kalau di atas ini dia benar-benar tertutup rapat, tidak ada celah sama sekali. Tidak bercelah. Tapi kalau di bawah dia itu bercelah dengan adanya stomata. Kalau di atas nggak ada tumbuhan yang memiliki stomata di atas. Lalu dia itu tersusun sama, silemnya itu di atas, floemnya di bawah. Kalian jangan salah sebut ya, silemnya di atas, floemnya di bawah. Biasanya yang sering keluar, coba sebutkan struktur yang ditunjukkan di panah ini. Coba sebutkan struktur yang ditunjukkan di panah ini. Lalu yang bentuknya lonjong-lonjong kayak gini, ini adalah palisade. Biar kalian bisa menghafal cepat, aku kayak kasih trik kayak gini. Palisade kan bentuknya kayak gini ya. Ini kan kayak huruf P ya. Kalau diubah dia akan hampir sama kayak gini. Nah, kayak huruf P kan. Berarti dia adalah P untuk palisade. Atau nama lainnya adalah bunga karang. Karena bentuknya hampir mirip dengan bunga karang. Enggak ding, bunga karang itu bukan itu, tapi yang ini, yang di bawahnya palisade. Yang ini adalah bunga karang. Yang ini loh, ini kan ini aku tarik garis, di atas ini adalah palisade, di bawah adalah bunga karang. Lalu untuk berarti untuk turunan, untuk biar bisa menghafal cepatnya seperti ini: epidermis, palisade, spons, berkas pembuluh, stomata. Oke, kita akan lanjut ya. Lalu ini penting nih. Ini biasanya keluar juga 3 jenis jaringan yang mengandung klorofil. Kalian harus hafal. Ada PSS, atau kalian bisa sebutkan ada palisade, spons, dan stomata. Spons itu adalah bunga karang, karena bentuknya hampir mirip dengan bunga karang dan juga hampir mirip dengan spons. Lalu untuk bunga, ini kalian harus hafal ya. Yang biasanya keluar itu disebutkan di pertanyaan itu kayak gini. Ada filamen. Berarti antar dan juga filamen itu adalah laki-laki. Kalau putih itu adalah perempuan. Kan kayak putih itu kan ada nama perempuan, berarti ini adalah organ reproduksi perempuan. Sedangkan Andre itu kan kayak nama Andre ya. Andre itu kan yang nama cowok, berarti dia itu adalah lambang dari bukan lambang, ini adalah organ reproduksi jantannya. Lalu kalian baca sendiri, biasanya ditunjuk di soal itu ditunjukkan gambar, lalu dikasih tunjuk gambar A ini adalah, maka kalian harus jawab putih dan lain sebagainya. Sudah, sekian saja untuk struktur tumbuhan pembahasan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada tutur kata yang salah mohon maaf. Lalu bila ada pertanyaan harap untuk di chat di kolom komentar. Terima kasih.